Ada satu pemain lagi yang sedang diupayakan oleh PSSI tetapi bukan Michel Becker. Yang disampaikan sebetulnya mengacu pada Matt dan Tim Becker, kakak beradik yang kini sedang mengikuti TC di Timnas U20. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang informasi terbaru Timnas Indonesia. Dan semoga menjadi tambahan informasi bagi teman-teman semua. Sebelum lanjut menonton, dibantu like dan subscribe. Dan kalau sudah, terima kasih. Dan ayo kita dengarkan informasi lengkapnya. Ibarat lo diputusin pacar lo, tapi pacar lo udah dapet pasangan baru. Nah itu dia Sintayong. STY akhirnya baru buka suara. Tapi sekali lagi nih ya guys ya, gue nggak ada benci-benci sama siapapun. Gue tetap mendukung timnas Indonesia, full support Patrick Kluivert. Itu dulu yang penting. STY baru ngomong kalau dia dapat kabar pemecatan di tanggal 6 kemarin ya, jam 9.40 guys, jam 9 pagi dia dapat info. Dan siang harinya dia dikasih tahu kalau pelatih baru akan datang guys. Jadi sekarang sudah terkonfirmasi ya, dadakan ya guys ya. Tapi tenang, STY tidak ada sakit hati, nggak ada rasa gimana-gimana. Yang pasti STY bilang kalau dia sangat bangga dengan apa yang telah dia lakukan. Sangat bangga karena saya telah meletakkan akar yang kuat di sepak bola Indonesia. Setuju coach, dan kami warga Indonesia sangat berterima kasih atas itu coach Sintayong, beneran. Di balik semua itu saya bisa berdiri di sini dan dengan percaya diri mengatakan bahwa saya bisa pulang dengan senyuman. Karena semua orang di sini menyemangati saya, keren banget Coachin. Dan Coachin juga bilang kalau dia berencana untuk sering kembali ke Indonesia karena dia cinta dengan Indonesia guys. Ingat, gue mengajak lagi semuanya ya buat tidak membenci siapapun. Timnas kita butuh full support ya kan. Tapi kita hanya perlu mengatakan terima kasih sekali lagi pada Coachin karena telah meletakkan akar yang sangat kuat di sepak bola Indonesia. Thank you Coachin, sukses selalu. Gimana tanggapannya? Yuk kita komen, let's go! Michel Becker belum jadi atau tidak jadi membela Timnas Indonesia di bulan Maret ini. Ya kemarin Pak Dito Aryo Tejo di depan kantor Kemenpora menyebutkan 1 dari 3 nama yang akan dinaturalisasi yaitu Michel Becker. Tapi ternyata hari ini melalui akun atlet diaspora, Menpora Dito Aryo Tejo menjelaskan saat ini sudah ada 2 nama yang diajukan yaitu Ole dan Jairo. Dan ada satu pemain lagi yang sedang diupayakan oleh PSSI tetapi bukan Michel Becker. Yang disampaikan sebetulnya mengacu pada Matt dan Tim Becker, kakak beradik yang kini sedang mengikuti TC di Timnas U20. Mereka adalah hasil temuan tim riset diaspora Kemenpora. Ada kesalahpahaman dikit guys, Pak Menpora maksudnya Becker bersaudara, tetapi kita atau wartawan menangkapnya adalah Michel Becker. Kita harus bersabar lagi untuk menunggu Michel Becker apakah dia eligible atau tidak untuk menjadi WNI. Kita tunggu aja kabar selanjutnya. Komentarnya sikat. Jangan heran kalau kita akan mendengar kabar Mads Hilgers batal membela timnas Indonesia dikarenakan cedera yang dialaminya saat ini guys. Dikonfirmasi dari asisten pelatih FC20, Mads Hilgers mengalami cedera saat pertandingan Liga Eropa melawan Olympiakos, dimana sekarang udah lebih dari 1 bulan, namun cedera Mads Hilgers belum juga sembuh guys. Karena kabarnya cedera Mads Hilgers ini butuh recovery yang lama, sehingga membuat Mads Hilgers terancam gagal tampil di bulan Maret bersama timnas Indonesia. Apalagi menurut asisten pelatih FC20 yang mengatakan waktu yang dibutuhkan agar Mads Hilgers ini fit kembali itu sekitar 2-3 bulan ke depan guys. Dimana seperti yang kita tahu 2 bulan lagi timnas Indonesia akan bertanding di bulan Maret untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Jelas ini akan menjadi satu kerugian yang sangat besar untuk timnas Indonesia jika Mads Hilgers batal tampil di bulan Maret besok. Cuman jika Mads Hilgers memang absen di bulan Maret besok, harapan aku pribadi Patrick Kluivert segera memanggil Elkan Bagot guys untuk menggantikan Mads Hilgers. Dan Elkan Bagot bisa ditandemkan dengan J.I. Des ataupun Rizky Ridho. Otomatis pertahanan kita akan semakin kuat dan kokoh dengan kehadiran Elkan Bagot. Tapi yuk kita doain aja semoga cedera yang dialami Mads Hilgers bisa segera pulih dan fit, agar di bulan Maret Mads Hilgers bisa bermain bersama timnas. Breaking news guys, ada info baru nih. Patrick Kluivert akan pantau para pemain Liga 1 mulai bulan Februari. Patrick Kluivert ya, dia bilang akan mulai memantau para pemain di BRI Liga 1 Indonesia ya, yang notabene-nya pemain lokal itu pada mulai di bulan Februari. Tentu ya, yang dibilang oleh Patrick Kluivert, pemain lokal ini adalah jantung dari tim nasional Indonesia ya. Jadi
Udah deh, jangan membeda-bedakan antara pemain lokal dengan diaspora. Semuanya demi satu nama, yaitu Timnas Indonesia. Semua mereka adalah orang Indonesia, berhak untuk membela, memperkuat, bermain untuk Indonesia. Jadi ya, kita harapkan, kita doakan dengan adanya perpaduan antara pemain lokal dan pemain diaspora dapat mengangkat kualitas dari tim nasional Indonesia. Let's go Garuda, bravo Timnas Indonesia. Dimulai dari federasi, kemudian mengalir ke beberapa influencer yang bahasanya seragam, bukan hanya bahkan detail-detailnya juga seragam. Dan juga ada beberapa gue baca komen-komen lah di berbagai platform dengan akunnya itu akun telur. Gue nggak mau menyimpulkan karena belum tentu juga kan. Cuman sama semua narasinya, yaitu soal target Piala Dunia. Ya, gue mau tekankan di sini sebenarnya soal inkonsistensi. Ya. Lucu ya kalau dilihat ya. Jadi logikanya kembali lagi ke logika paling dasar. Diganti, apakah kita mengarah? Kan logikanya kita mengarah ke yang lebih bagus kan? Kan pasti begitu. Nggak mungkin kita ganti supaya kita peringkat 5 atau 6. Oke lah 3 sama 4 sama. Artinya radarnya tuh harus di sekitaran 3 dan 4 kan gitu. Nah kalau kemudian, dan seingat gua target tim nasional kita itu masuk Piala Dunia. Seingat gua. Ya mohon kita sharing kalau memang gue salah. Dan Patrick Kluivert pun bilang, kira-kira dia bilang, I want to bring this team to the World Cup gitu ya. Kalau gue nggak salah dia sempat ngomong gitu ya. Dan itu jejak digitalnya ada. Dan bahkan dia menargetkan 4 poin. 4 poin dari lawatan ke Australia dan Bahrain. Kalau kita dapat 4 poin ya kita masih di 3-4. Nah kalau kemudian sekarang ada narasi, walaupun dengan narasi seperti ini, nah ini sering denger nih, ini seragam ngomong gini, tidak ada katanya target lolos ke Piala Dunia 2026. Yang ada adalah peluang yang coba kita maksimalkan. Nah ini nih, padahal gue udah suka banget tuh waktu ngelihat Patrick Kluivert press con atau presentasi di Hotel Mulia. Nah tapi kemudian belakangan kok berubah lagi nih dari federasi. Kalau gue nggak salah federasi dan beberapa influencer yang gue dengar mengatakan seperti itu. Gak ada target 2026, tapi ada peluang kita maksimalkan. Loh kok beda gitu. Karena 4 poin ini kalau kita lihat, ini artinya kita yang masih radar lolos ke Piala Dunia. Kan targetnya 4 poin, tapi dibilang gak menargetkan Piala Dunia. Jadi bukan apa-apa ya, kita bingung aja gitu. Yang mana yang benar, itu aja. Dan kadang-kadang gue berpikir kok seenaknya gitu. Ngomong A, besok ngomong B. Seolah-olah sepak bola ini hanya milik segelintir orang. Tapi dengan adanya narasi-narasi seperti ini yang datang dari federasi, ini jadi agak sedikit kontraproduktif ya. Akhirnya jadi move back bukan move on. Jadi itulah teman-teman informasi terbaru tentang Timnas Indonesia, terutama di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Dan semoga menjadi tambahan informasi bagi teman-teman semua tentang Timnas Indonesia. Jadi sampai di sini dulu videonya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, dibantu like dan subscribe. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.